Peter Koni Rahakundini, kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana pencapaian dan juga profesionalitas TNI yang bisa kita saksikan sampai dengan hari ini di Republik ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Koni, salam sehat. Ibu Koni, sudah bisa dengar suara saya? Sudah bisa. Bisa dengar suara saya enggak? Bisa. Ibu Koni, saya bisa dengar suaranya. Baik, Bu Koni, tadi kita sudah saksikan hari ini adalah peringatan HUT ke-77 TNI. Sejauh ini kalau dari pengamatan Ibu Koni, bagaimana profesionalitas TNI mengingat hari ini ada banyak sekali perkembangan jenis-jenis tantangan yang harus dihadapi, Bu Koni? Ya, pertama kita ucapkan dirgahayu untuk TNI kita yang tercinta. Tetapi memang banyak sekali hal atau beberapa hal yang kita harus kita maaf deh, ini kok suaranya jadi apakah saya jadi bumping ya? Apa saya nggak bisa dengar suaranya jadi ngebalik nih? Sebenarnya di sini baik-baik saja, kita bisa dengar suara Ibu dengan jelas. Boleh dicoba lagi, Bu Koni? Dari studio masuk. Oke. Kalau saya bicara suaranya ke saya membalik, jadi saya susah konsentrasi. Oke. Intinya pertama kita ucapkan dirgahayu untuk TNI kita tercinta. Yang kedua, banyak sekali memang hal-hal yang kita mesti capai. Pertama kali mungkin saya harus ingatkan kembali tentang kenapa tentara itu harus ada. Kalau kita kembali kepada pesan Presiden Soekarno dulu, bagaimana sebenarnya kita itu harus menciptakan tentara untuk menciptakan kemerdekaan bukan saja buat bangsa Indonesia, tapi untuk segala bangsa. Artinya apa? Tentara kita itu bukan tentara yang inward looking defense. Sudah jelas-jelas harus outward looking defense. Tambah lagi yang kedua, ketika Presiden Jokowi mencanangkan soal nawacita di tahun 2014. Apa sih masalah nawacita? Waktu itu disampaikan Presiden bahwa tentara kita tuh harus ada di dua samudra. Artinya tentara angkatan lautnya di dua samudra, tentara udaranya ada di atas samudra. Demikian juga angkatan daratnya mampu dideploy melampaui kawasan kita. Maka menurut saya hal itulah menjadi PR terbesar kita. Betul kita harus bangga, betul kita harus bahagia dengan TNI hari ini. Tapi betulkah ini TNI yang masih diperlukan? Nah, menurut saya TNI itu harus kembali kepada jati dirinya sebagai angkatan perang. Kalau misalnya namanya TNI atau tentara nasional, dia sangat inward looking. Akan susah sekali membangun trimatra terpadu. Jangankan trimatra, sesama matra saja, satu angkatan saja bisa tidak sinkron, tidak sejalan gitu. Padahal perang masa depan itu perang yang memerlukan sebuah network centric warfare, akan menghadapi sebuah tantangan yang berbentuk network centric warfare, sehingga kita harus membangun kekuatan TNI yang mampu dioperasikan dengan network centric juga gitu. Jadi kita sebutnya network centric operation. Hari ini kalau saya bicara tentang network centric, kita lihat apa yang dicanangkan oleh Panglima Andika, kita harus apresiasi tentang digitalisasi TNI. Tetapi tantangan digital juga tidak sesederhana itu. Kita harus paham bahwa kita tuh perang sekarang ini tidak menghadapi lagi manusia atau fisik, tetapi perang berbentuk fisik dan non-fisik. Tantangan yang dihadapi tentara kita, apakah kita sadar bahwa tentara yang besok kita akan hadapi itu bukan tentara manusia lagi gitu, tetapi tentara yang sudah setengah robotik atau bionic human. Nah, tantangan seperti itu yang menurut saya harus membuat kita sadar bahwa TNI kita tuh harus berubah mengikuti juga angkatan perang atau angkatan bersenjata negara lain. Banyak role modelnya, kita bisa lihat Amerika Serikat, kita bisa lihat Cina, kita bisa lihat even Perancis. Perancis sudah ada di kawasan kita dengan angkatan bersenjata Hindia Selatannya, itu dengan kekuatan masif angkatan udara dan angkatan laut, juga angkatan darat. Nah, apa reaksi kita terhadap itu? Kita melihat ancaman seolah-olah dari Cina. Saya bilang Cina saja ancaman. Menurut saya malah ancaman bisa dari Amerika Serikat yang akan mengatak-ngatik Taiwan misalnya. Halo? Kita lihat sekarang yang harus menjadi perhatian khusus adalah salah satunya di era siber saat ini. Kalau menurut Ibu Koni, apa yang masih harus diperbaiki dari kemampuan TNI kita untuk menghadapi hal ini? Oh, sangat harus diperbaiki. Bukan saya TNI-nya ya, tapi kita ini mau bernegara itu harus menurut saya jelas. Hari ini kalau saya ditanya, siapa sih yang menyerang negara lain kalau kita diserang oleh cyber? Anak-anak muda kita kok yang bukan tentara. Mereka itu betul-betul anak-anak muda yang mampu melakukan cyber attack. Kalau ditanya apakah tentara mampu? Belum. Nah, kenapa belum mampu? Karena saya sendiri bingung. Sebenarnya cyber kita itu ada di mana? Terlalu terpecah-pecah di mana-mana. Padahal kalau kita mau melihat model yang betul dari sebuah cyber capability, ya kan, kemampuan cyber ruang angkasa, ruang maya, itu harusnya ada di angkatan udara. Coba kita lihat model Amerika, kita lihat model Cina, semua itu adalah masuk ke dalam cyber troops, gitu kan, atau airspace troops, gitu, itu yang diperlukan. Nah,
Eh, kemana kita akan mengarah itu mesti jelas. Kemudian yang kedua kita mesti tahu, kita itu masih kalau bicara tentang perang masa depan, kita terlibat dalam jaringan, data dan lain-lain yang harus kita bisa proteksi. Apakah misalnya gitu bahwa kita menggunakan jaringan dari luar, mampukah kita setelah kita sudah mirroring gitu, apa saja data yang masuk keluar dari tempat kita? Itu mesti kita miliki karena kita lihat aja bagaimana perang Rusia Ukraina terjadi. Rusia itu dihajar habis-habisan gitu kan oleh Amerika dan NATO dalam masalah perang yang bukan saja fisik tetapi juga perang yang tidak terlihat tadi, digital tadi. Nah, kita bisa lihat bagaimana Swift code-nya dimatikan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita mendapat serangan seperti itu, mampukah TNI kita mempertahankan gitu diri dari macam serangan seperti itu. Kalau kita bicara tentang attack dalam perang modern. Intinya yang kedua, yang ketiga adalah kita harus mampu membuat kemampuan yang bersifat ofensif pasif. Karena dalam serangan cyber tidak ada yang bisa bersifat defensif, harus ofensif. Itu Mbak. Baik, Bu Kony, yang penting juga adalah soal alutsista. Kalau dari pandangan Anda, alutsista kita seperti apa ketahanannya sekarang, apalagi di bidang siber, Bu? Tadi kalau soal cyber sudah saya jelaskan. Kalau alutsista saya cuma mau bilang begini aja lah. Kita itu hanya terpaku kepada anggaran lalu kepada pembelanjaan, procurement. Seolah-olah pokoknya harus belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Satu hal yang kita lupa, belanja itu tidak sesemudah itu. Ada sebuah lingkar dalam kekuatan pertahanan, dalam alutsista itu, dari mulai pembelian sampai dia mesti disposal. Jadi itu mesti kita hitung betul. Ini kaitannya dengan kesiapan atau yang dalam bahasa Inggris disebut readiness. Jadi jangan sampai anggaran pertahanan kita besar lalu kita pamer nih, mau beli ini, mau beli itu, mau beli apa. Tetapi kita tidak hitung readiness-nya. Bisa saja barang itu dibeli, tapi kemudian tidak bisa beroperasi. Karena kemudian tidak punya kesanggupan untuk membiayai readiness-nya. Dan untuk catatan, bicara tentang readiness, bicara tentang MRO atau dari maintenance, repair dan overhaul, itu biayanya bisa 3 kali dari harga barang tersebut. Pernahkah kita punya roadmap itu, menghitung itu? Jadi sekarang ini kayaknya kita kebawa euforia saja, mau beli ini itu gitu kan. Tapi pernah berpikirnya operasional nggak nantinya? Itu menjadi PR kita. Sekali lagi saya coba mengingatkan ini karena kita cinta tentara kita, dan tentara kita itu diciptakan untuk menghadapi semua bentuk ancaman, semua bentuk gangguan, hambatan, tantangan untuk negara, bukan untuk perorangan. Sekarang kemampuan cyber kita di mana? Itu kan jadi pertanyaan yang tadi menjadi menarik. Menurut saya kekuatan TNI cyber sekarang belum bisa untuk bersifat ofensif pasif yang saya harapkan tadi. Karena nggak mungkin serangan cyber itu datang tiba-tiba dari dalam, enggak gitu. Mungkin biorka dari dalam, tapi kalau non biorka itu dari luar gitu. Nah, ini yang mesti kita pahami betul. Yang terakhir mungkin kembali saya harus ingatkan, ketika Bung Karno itu menjadikan ini, halo. Jadi harus bisa menghadapi semua bentuk ancaman yang ada. Tapi kalau kita bicara tantangan, tadi pada saat pidato Presiden Jokowi juga sempat menyinggung soal tidak cuma selesaikan krisis dalam negeri saja, tapi juga harus berkontribusi pada dunia. Sebentar lagi ada G20, Indonesia aktif di Global Crisis Response Group. Apa yang harusnya dilakukan TNI supaya hal ini bisa diwujudkan, Bu Kony? Kembali saya sampaikan, Presiden Soekarno itu dulu mengingatkan kita bahwa menciptakan pertahanan yang kuat itu harus paham geopolitik. Jadi kita terus lihat, nggak bisa tentara harus statis saja bentuknya seperti hari ini. Udah harus berubah, tantangannya semakin mendekat dan selalu harus diberani kita nyatakan siapa musuh kita. Supaya kita tahu kita mesti apa. Tentara kita tuh hari ini, menurut saya, menghadapi tantangan itu banyak ke dalam. Padahal bukan musuh itu bukan di sini, di luar sana gitu loh. Yang mencoba dengan segala macam bentuk propaganda, bentuk hoax, bentuk serangan terlihat dan tidak terlihat untuk mengganggu kedaulatan kita. Maka kembali saya tadi ingatkan, saya betul-betul menuntut dalam angka keramat ulang tahun TNI yang 77 tahun ini, kita, bukan saja kita rakyat Indonesia harus menuntut negara betul-betul membuat angkatan perang yang betul-betul profesional. Apa? Dipersenjatai, dibiayai, tapi juga dibuatkan visi misi yang jelas. Karena nggak mungkin kita terus meningkatkan anggaran mau beli ini itu, malah kemudian Pamenhan mau beli F-35. Sementara doktrin perang kita nggak berubah. Doktrin perang kita harus berubah menghadapi sambutan dari Presiden tadi menyatakan artinya doktrin perang kita sudah harus berubah. Dengan nawacita saja doktrin perang kita itu berubah, apalagi tadi dengan sambutan Presiden seperti demikian. Maka adalah jelas tentara kita menjadi tentara yang bersifat outward looking menghadapi tantangan dari luar dan keluar, dan itu gampang menghitungnya sebenarnya. Patokannya adalah kita negara maritim. Gunakan saja perhitungan dari Angkatan Laut. Kapan dia harus mencapai brown water navy, yaitu 0 sampai 200 nautical mile. Kapan dia mesti mencapai green water navy, 200 nautical mile sampai sekian batas kawasan. Lalu kapan dia harus mencapai blue water navy, yaitu ada di 2 samudra.
Nah, ketika kita bicara tentang kekuatan maritim, itu harus dilindungi oleh payung udara, yaitu kekuatan angkatan udara. Yang terakhir, apa daya kekuatan angkatan darat? Angkatan darat itu harus mampu infiltrasi ke semua medan dan terrain gitu. Mau bentuk seperti apa udara, cuaca, rintangan, negara-negara yang kita target gitu. Itu harus mampu kita lakukan. Karena sekali lagi, ketika kita asik berantem sendiri ya, sesama angkatan, coba bukan lagi antar angkatan sama angkatan, kita tuh makin jauh daripada mimpi kita menjadikan profesional tentara kita yang tadi mampu melakukan network centric operations untuk menghadapi network centric warfare. Jadi ada banyak sekali yang mungkin kita juga tahu TNI kita punya kompetensi juga di bidangnya masing-masing. Bu Kony, kalau satu isu yang tidak pernah selesai, masih belum selesai mungkin, terkait dengan stabilitas Papua misalnya, ada andil besar juga yang dimiliki TNI di balik menstabilkan Papua saat ini. Apa yang menjadi catatan dari Bu Kony terkait dengan hal ini? Papua sudah jelas ya, dari jauh hari saya bilang, dimanapun separatisme itu adalah musuh negara, dia itu lebih berat daripada terorisme. Makanya harus turut oleh tentara. Apapun sebuah negara, ketika dia mau melepas daerahnya atau bagiannya, mau melepaskan diri, itu harus ditangani dengan cepat, dengan tepat. Jadi tidak bisa lagi TNI itu diperbantukan. Tapi sifat dia memang utama gitu loh. Karena ini katanya undang-undang kita bilang kok, apa sih tentara itu untuk mempertahankan kedaulatan keutuhan wilayah. Kalau sampai Papua itu ada isunya dalam melepaskan diri, maka sudah saatnya TNI itu bersikap tegas dan dimajukan yang paling depan. Bukan saja Papua, manapun negara bagian Indonesia yang ingin melepaskan diri. Jadi undang-undang kita terus mengatur tentara kita tuh dengan jelas gitu. Hari ini saya melihat kita tuh jadi bingung kok. Tentara kita tuh bingung. Diperlakukan kemana tuh dia mesti ngapain. Itu kelihatan sekali. Nah menurut saya itu mesti dibenahi. Jadi sebenarnya PR-nya itu bukan kepada TNI. Ini tolong dicatat baik-baik. TNI itu hanya alat negara yang menentukan visi, misi pertahanan kita dan mereka mau apa. Itu adalah Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan itu mesti buat sebuah roadmap yang jelas. Dengan misalnya poros maritim di antara dan permukaan dunia. Apa yang mau kita hadapi? Kemana kita mau hadapi? Siapa yang kita hadapi? Contoh, kalau saya ditanya, siapa sih bukan ini musuh kita di kawasan? Oh banyak. Ada Cina, ada Prancis, ada Australia dengan AUKUSnya, ada Jepang, ada Amerika, ada siapapun negara FPDA, itu biasanya jadi ancaman. Kenapa saya bilang begitu? Coba belajar dari kasus Ukraina dan Rusia. Di kasus Ukraina saya cuma melihat begini. Menurut saya dalam 2 hal akan terjadi di kawasan. 1, Taiwan akan diukrainisasi. Jadi Taiwan akan dibuat semacam Ukraina, menjadi medan laga pertempuran 2 negara. Tetapi negara besar seperti Indonesia akan dirusianisasi. Pasti, karena dia nggak mau kita besar, nggak mau kita kuat gitu. Nah, bagaimana Indonesia harus menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, hambatan tadi sekuat Rusia? Maka dari awal saya bilang Putin itu adalah pembelajar sejarah yang sejati. Dia belajar dari Bung Karno itu banyak hal menurut saya ya. Kenapa? Dia betul-betul bicara tentang bagaimana dunia yang harus aman, dunia yang harus sejajar, dunia yang harus tidak ada hegemonik. Dan yang paling penting, kita harus bangga kepada Presiden Soekarno dan ini harus saya ingatkan terus. Ketika Dasar Bandung ditandatangan kepada Konferensi Asia Afrika, satu pesan Bung Karno yang paling penting, hapuskan semua bentuk fakta pertahanan di dunia, karena itu berbahaya. Perang Ukraina dan Rusia membuktikan itu. Ternyata fakta pertahanan itu berbahaya. Makanya kita harus mendorong dan TNI kita harus kuat untuk mampu mendorong supaya fakta-fakta pertahanan di kawasan ini tidak ada. FPDA harus selesai, DEQUAT harus selesai, apalagi name it. AUKUS mungkin juga harus berpikir ulang. Karena AUKUS itu berlindung di balik bukan semacam fakta, tapi semacam fakta teknologi dan industri. That's the answer justru bahayanya. Mereka yang mau menyerang kawasan ini jadi punya pabrik industri pertahanan, punya kemampuan teknologi pertahanan dari tempat yang dekat dengan kita. Kita punya nggak tempat yang forward looking yang ada? Bisa kita di Hawaii bangun semacam Indonesianya, AUKUSnya Indonesia. Nah, itu yang mungkin kita mesti pahami. Jadi jangan asik dengan data-data global power yang menunjukkan Indonesia terkuat di sini, terkuat di situ. Punya kapal selam sekian, punya kapal selam kapal perang segitu. No. Ini perang modern. Kita tidak lagi lihat fisik, tapi tidak lihat yang non fisiknya. Dan yang paling penting ingat pesan saya tadi. Beli senjata itu mudah. Menggunakannya, mengoperasikannya, merawatnya, ya kan? Itu tidak mudah dan itu harus dihitung. Jadi ketika kita membeli satu senjata atau alutsista, kita harus tahu berapa lama kita akan bisa pakai, bagaimana kita bisa memelihara agar itu terus bisa dipakai. Supaya, saya tuh melihat sekarang tuh tendensinya cuma beli.
Tapi saya tidak pernah melihat bagaimana dengan dibeli itu kemudian nanti itu bisa dioperasionalkan. Anggaran pertahanan kita dengan MS. Bu Halo? Kony, kalau kita bicara soal tantangan sudah, bicara soal tanggung jawab dan juga tuntutan, ini ada banyak sekali untuk prajurit TNI. Tapi kalau kita soroti soal kesejahteraan dari prajurit TNI ini, menurut Ibu Kony, menurut Anda, apakah ada yang harus diperbaiki dari sistem yang sudah ada? Kalau kesejahteraan saya pikir sudah meningkat ya, sudah sangat meningkat dan kita sudah harus apresiasi Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk itu ya. Tetapi sekali lagi meningkatnya anggaran pertahanan juga meningkatkan kesejahteraan, tetapi belum atau masih meningkatkan alutsista yang menurut saya harus sesuai dengan visi Presiden. Sebenarnya mudah aja kok kalau mau bangun TNI itu. Presiden sudah jelas-jelas bilang kita itu negara poros maritim dunia. Ya udah bangun aja tentara yang sesuai dengan poros maritim dunia tadi, ada di 2 samudra tadi yang tadi saya terangkan. Intinya adalah anggaran pertahanan itu kita boleh besarkan sampai 7 kali lipat, 10 kali lipat dari hari ini. Tapi pertanyaannya, betulkah itu yang betul-betul diperlukan oleh pengguna, yaitu perlu diperlukan oleh Angkatan Darat, Laut, dan Udara? Contoh, menjadi negara poros maritim dunia, itu paling tidak kita perlu lagi bomber untuk angkatan perang kita, angkatan udara kita. Sama seperti tahun 60-an. Nah, apakah kemudian kita sudah sepakat mau beli bomber? Saya tak pernah lihat itu kita mau beli bomber. Menjadi negara poros maritim dunia, kita harus punya kapal induk. Adakah pernah kita mengajukan kapal induk? Saya boro-boro kapal induk, Mbak, gitu kan? Yang harnya kita miliki kapal selamanya masih bingung sampai sekarang gitu. Betul kita ekspos terus sudah dibangun PT PAL sudah mampu ini itu. Catat dulu, Mbak, operasional nggak kapal selam tersebut? Coba cek langsung ke lapangan, operasional tidak. Jadi jangan sampai kita cuman rakyat itu diberi berita-berita soal TNI kita kuat, tetapi sebenarnya kita tahu secara readiness, secara kesiapan, we are not. Baik, terima kasih Ibu Kony Rahakundini, pengamat militer, sudah bergabung bersama kami di Metro TV pagi hari ini. Nah pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah parade yang masih digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI. Informasi yang penting juga untuk disimak dan juga diperhatikan karena hari ini bertepatan dengan perayaan dan juga peringatan Hari Ulang Tahun ke-77. Ada beberapa agenda yang akan diselenggarakan di sekitar kawasan Monas. Akan sudah diberlakukan juga terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di Jakarta Pusat. Dan selain itu, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat hari ini akan ada aksi pembagian 1.000 porsi makanan siap saji dari dapur lapangan Korps Marinir di sekitar Bundaran HI. Dan kalau yang Anda saksikan di layar kaca saat ini merupakan parade dari Secapa Adi. Sebelumnya juga pada 30 September, Kepala Staf Umum Kasum Tentara Nasional Indonesia Letjen Eko Margiono juga menyampaikan hari ini akan ada banyak atraksi mulai dari pesawat tempur TNI AU yang tadi sudah kita saksikan bersama secara langsung. Kemudian akan juga ada flypass pesawat tempur F-16 yang tadi melintasi Istana Merdeka. Kemudian tadi juga kita saksikan ada manuver dari atraksi akrobatik tim Jupiter. Ini merupakan pasukan akrobatik TNI AU milik Indonesia dan juga kebanggaan Indonesia. Kemudian tak lupa juga ada hal membanggakan lainnya adalah tadi ada pencatatan rekor muri dari water treatment dari TNI AL yang sudah dilakukan usai upacara digelar di Istana Merdeka. Selain menjadi inspektur upacara di peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia hari ini, tadi Jokowi juga menyempatkan diri untuk berbincang langsung dengan 4 satuan tugas yang sedang melakukan operasi mereka. Pemirsa, ada 4 satgas yang sedang melakukan operasi di 4 titik yang tersebar di PLBN
Entikong di pos lintas batas negara Entikong. Ini totalnya ada 81 pos di sana. Kemudian ada perwakilan Satgas yang berlokasi di PLBN di Timor Leste, yakni PLBN Mota Ain. Kemudian tadi juga ada yang berlokasi di Kepulauan Talaut dan yang terakhir di PLBN Sota di perbatasan Papua Nugini.